Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Safitri Zuliani bersama teman-teman saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Melano Pisari, Adinda Rosalita, Triana Melati, Ratu Nabila, dan Akila Fadila Tasya. Pada malam ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Metodologi Siklus Hidup Sistem. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cici atas perhatian dan kesempatannya untuk kelompok kami. Langsung saja agar tidak berlama-lama, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Melano Pisari. Pada Kak Melano Pisari dipersilahkan. Pengertian siklus hidup sistem menurut Kenneth C. London, siklus hidup adalah metode paling lama untuk membangun sistem informasi dan masih digunakan sampai sekarang untuk proyek sistem menengah atau besar yang kompleks atau rumit. Metode siklus hidup sistem adalah tahap pendekatan dalam membangun suatu sistem yang membagi pengembangan sistem ke dalam taraf yang ada. Metode ini mempertahankan bagian yang sangat resmi antara pemakai akhir dan ahli sistem informasi. Ahli sistem informasi seperti analisis dan pemrograman akan bertanggung jawab terhadap banyaknya analisis sistem dan rancangan. Tahap siklus hidup sistem. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Tahap perencanaan adalah bagian daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemi maupun usaha-usahanya. Yang kedua, tahap analisis. Analisis sistem adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen. Pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Yang ketiga, tahap rencangan atau desain. Rencangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Yang terakhir, tahap penerapan, implementasi. Penerapan atau implementasi merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasi sumber daya fisik konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Prototipe adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat sampel, rancangan, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Prototipe sendiri bukanlah hasil final yang nantinya akan diedarkan secara luas. Prototipe dibuat untuk kebutuhan awal development software dan untuk mengetahui apakah fitur dan fungsi dalam program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, sehingga pengembang produk dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan lebih awal sebelum mengimplementasikan fitur lain ke dalam produk dan merilis produk. Kelebihan dari prototipe adalah: pertama, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Kedua, analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Keempat, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kelima, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Kekurangan prototipe. Yang pertama, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Kesulitan pelaksanaan prototipe. Yang pertama, pelaksanaan pengontrolan atas wilayah proyek. Yang kedua, pengelolaan perubahan terhadap sistem. Yang ketiga, kurangnya pedoman yang baku. Yang keempat, tidak cukupnya kontrol pengembangan. Yang kelima, tidak cukupnya kontrol aplikasi. Yang keenam, kurangnya dokumentasi. Yang ketujuh, ketidakmampuan menggunakannya sebagai sistem operasional. Yang ketujuh, tidak ada daftar pekerjaan yang baku. Yang kedelapan, penyimpangan arah end user. Kesimpulan,
konsep siklus hidup sistem telah diterapkan dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Siklus jangka panjang akan menghasilkan peningkatan kecanggihan dalam penggunaan komputer. Hal ini akan dapat direalisasikan bila perusahaan menerapkan dan meningkatkan investasi untuknya. Siklus hidup jangka pendek mencakup proyek CBIS yang terpisah. Proyek tersebut dapat melibatkan seluruh CBIS atau subsistem. Siklus hidup jangka pendek terdiri dari 4 fase, yaitu perencanaan, analisis, dan desain implementasi dan operasi. Beberapa ketidaksepakatan mengenai apakah prototyping dapat digabungkan dengan siklus hidup sistem muncul. Beberapa yang mempunyai kewenangan yakin bahwa siklus hidup telah sepenuhnya diganti. Menurut pendapat kita, prototyping dapat mengganti siklus hidup jangka pendek dari subsistem dan CBIS, seperti DSS dan expert system. Namun, ia tidak menggantikan siklus hidup untuk CBIS secara keseluruhan. Aktivitas prototyping dilakukan pada waktu analisis dan desain, dan mungkin sedikit meluas pada perencanaan dan implementasi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 6. Semoga ibu dan teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan tadi. Kemudian untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya di kolom komentar. Nanti kami akan membalasnya satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.